I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like the last fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya atas nama Muhammad Alwi Mansyah. Saya atas nama Muhammad Permanan. Saya atas nama Nadi Garis Lamba. Saya atas nama Sabtar Bali. Saya Aris William. Kami dari kelompok 9 dari Matkul Belajar dan Pembelajaran Benjas. Kami di sini melakukan observasi di SMP Negeri 18 Makassar. Simak video berikut. Begini Pak, kami ada tugas wawancara guru PJK di sekolah. Pertanyaan pertama itu, bagaimana Bapak merancang pembelajaran PJK agar tetap aman, menyenangkan dan sesuai kemampuan fisik setiap peserta didik? Merancang sebuah pembelajaran ini sekolah, kita harus lihat kondisi dan situasinya sekolah. Karena kan ketika kita pembelajaran benjas itu, kita harus lihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah, apalagi peralatan dan perlengkapan di sekolah. Itu makanya ketika kita terlalu mengacu dengan RPP itu agak susah desanya, karena RPP itu rencana untuk pembelajaran di sekolah, cuman biasanya kenyataan yang ada di lapangan itu berbeda. Makanya kita harus siap dengan kondisi yang ada di sekolah, seperti peralatan dan perlengkapan pun itu biasanya ada beberapa yang tidak lengkap, ya kan? Setiap sekolah itu, apalagi di SMP itu ada 4 sampai 3 orang gurunya. Nah, itu perlengkapan dan peralatannya itu agak terbatas. Makanya ketika jadi guru olahraga, kita harus siap-siap. Pertanyaan kedua nih Pak, metode apa yang biasa Bapak gunakan untuk mengajar? Kalau saya lebih cenderung ke metode pembelajaran yang online, senang ketika kita pelajaran yang menjadi saja seperti itu, mereka kayak tidak semangat dalam belajarnya. Karena kenapa? Mereka kan cenderung banyak, apalagi di kelas 7 jiwa-jiwanya masih ingin bermain. Jadi kita harus cerdas-cerdas melihat bahwa materi-materi ini, ketika misalnya di dalam materi cabang olahraga di sepak bola, bagaimana caranya supaya mereka tidak dengar dalam pembelajaran, supaya kita bisa melihat bagaimana mereka bisa bermain dan efektif dalam pembelajaran, masuk dalam permainan, tapi materi yang ada di RPP itu berjalan juga. Jadi kita bagaimana caranya dikombinasikan itu bermain dengan materi yang ada di RPP. Gitu. Pertanyaan ketiga Pak, tantangan apa yang biasanya Bapak ada bisa pembelajaran PJK? Nah, tantangan yang ada di PJK itu yang tadi, keterbatasan peralatan, keterbatasan perlengkapan, dan kemudian ada beberapa siswa yang tidak senang dalam olahraga, apalagi di kelompoknya, apalagi di cabang tertentu, di sepak bola, bola basket, yang mereka tidak senangi. Itulah yang harus kita carikan cara supaya mereka senang. Makanya metode-metode yang paling baik itu biasanya kita kasih
asik bermain games dan lain-lain itu supaya mereka senang, kemudian mau masuk lagi untuk materi yang kita ajarkan. Ya, makanya itu harus pintar-pintar, olahraga itu harus pintar-pintar, melihat situasi dan kondisi. Kalau tidak selesai kita tidak mengajar, karena apalagi tidak menyenangkan. Apa materi kita hari ini besok lagi tidak menyenangkan, kemungkinan besar ini yang akan jadi. Makanya harus menyenangkan itu, belajar kerja tapi semua komponen-komponen yang ada masuk dalamnya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa olahraga itu olahraga itu banyak, masuk di kesehatan, dalam pembelajaran. Jadi itu kan baik ini. Karena kalau tidak bagus di olahraga itu kan, olahraga itu sebenarnya mencakup semuanya, sudah kesehatan, masuk dalam kalau di olahraga banyak, kalau otot dan lain-lain, kalau kita bicara tentang ekonomi kan, semuanya mencakup di olahraga itu. Kegiatan membersihkan sebelum olahraga, berdoa, masuk ke agama, itu olahraga itu komplit. Pertanyaan keempat Pak, solusi atau langkah bagaimana yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi itu yang saya membuat sebuah games ya, untuk membuat mereka dalam belajar itu terlihat senang ya, dalam pembelajaran, tapi saya masukkan juga materi saya di situ. Jadi kita kombinasikan antara gamesnya dengan materinya supaya semuanya jalan. Ya, kalau kan yang utama itu adalah siswa. Ketika siswa senang dalam pembelajaran, itu mereka akan lebih aktif lagi ketika kita mengajar. Tapi kan kalau mereka tidak senang ya, bagaimana kita mau mengajar orang yang tidak senang? Makanya kita harus kombinasikan antara game ya dengan pembelajaran yang ada. Ya, seperti itu. Sebenarnya di olahraga. Pertanyaan Pak, bagaimana Bapak menangani siswa yang kurang semangat mengikuti aktivitas fisik atau memiliki keterbatasan kesehatan? Menangani seperti itu, kalau di kesehatan itu biasanya kita kalau menyangkut kesehatan ya, kita tidak bisa paksakan. Kalau di kesehatan ya, menyangkut kesehatan, apalagi mereka kayak ada biasa yang bisa lari atau Bisa roll. iya, nggak bisa roll. Kalau roll, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita ketika melihat dari cabang olahraga tersebut. Ada kan beberapa siswa bisa melakukan semuanya, ya? Tapi ada juga beberapa. Misalnya roll itu kita kasih tipsnya, ya, yang paling mudah dulu. Seperti makanya saya bilang selalu kita kembali ke games itu, ya. Kita kayak seolah-olah bermain, tapi secara tidak sadar dia melakukan roll sebenarnya. Ya? Kalau biasanya mengikuti roll yang ada seperti RPM, makanya kita takut. Dan kalau kita kasih orang lain, biasanya kalau kuning-kuning saja dulu, itu bagaimana? Itu mereka biasanya mengikuti. Cuman kalau biasanya kita langsung memberikan materi langsung, seperti yang sudah di RPM atau yang agak mereka biasanya tidak, bukan susah, tapi mereka tidak mau mencoba. Nah, mereka tidak mau mencoba. Biasanya bisa ketika kita memberikan contoh dan lain-lain, mereka bisa. Ada beberapa hal yang kalau saya makanya olahraga itu, guru olahraga itu harus sebenarnya menjaga bagaimana fisiknya mereka, bagaimana fisiknya mereka, karena siswa juga melihat bahwa ketika guru ini memberikan contoh dengan benar, ya biasanya juga siswa-siswa akan mengikuti ketika kita sudah memberikan contoh. Tapi, kendalanya kan sekarang banyak guru-guru olahraga yang tidak menjaga kondisi fisiknya. Nah sekarang kan lihat saja di beberapa sekolah yang olahraga yang
melakukan pelajaran PJOK itu, mereka biasanya kalau saya masih belum memberikan contoh, mereka kebanyakan tidak bisa melakukan atau tidak mau. Tapi ketika saya sudah memberikan contoh, ya secara langsung, ya kalau video dan lain-lain itu mereka biasanya tidak bisa. Tapi kalau secara langsung kita jelaskan satu persatu, mulai dari awal yang harus dia lakukan, supaya misalnya kalau misalnya dalam contoh roll berdepan, kita kan kasih contoh bahwa berdiri seperti ini, selebar bahu dan lain-lain itu, mulai dari berdirinya dan lain-lain itu sampai rollnya itu ketika benar kan tidak sakit. Kan dia pasti dalam roll itu pasti akan lakunya di kepala. Tapi ketika melakukan pembelajaran dengan benar, mengikuti alur-alurnya, pasti mereka bisa. Jadi itu yang saya lakukan dan berhasil. Kebanyakan mereka bisa, apalagi perempuannya. Katanya tidak bisa, tapi akhirnya mencoba dengan saya mempraktekkan secara langsung dan dia juga melihat hasilnya bisa. Dia juga terpacu, ya? Terpacu semangatnya untuk melakukan juga. Yang harus tantangan, makanya saya bilang jaga kondisi fisikmu ketika memang menjadi berolahraga. Jadi di seperti kayak kalian itu masih oke lah, badanmu masih kurus. Maka untuk kesempatan dari adik-adik untuk meluangkan waktu, jadi langsung saja ke pertanyaan kami, apa yang dirasakan selama pembelajaran penjas selama ini? Kami merasakan senang, baik, karena penjelasannya sangat baik dan jelas juga. Pada saat pembelajaran penjas itu nggak kayak dipaksa aja. Kalau misalnya materi kayak nih, jadi dipaksa aja harus bisa, tidak aja. Terima kasih banyak ya. Oke, sekian dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.